Shalom, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai gereja di Nusa Tenggara Timur dan gereja di Indonesia Barat, khususnya di Batavia. Dan berikut merupakan anggota dari kelompok 4. Gereja di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1556 sampai permulaan abad ke-19. Yang pertama, alasan kedatangan orang-orang Portugis ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena perdagangan cendana, memang sejak zaman dahulu orang-orang di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor, telah menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain, misalnya Tiongkok dan juga India. Barulah pada tahun 1550, setelah mengetahui pintu masuk ke Pulau Timor dan berhasil membangun pangkalan mereka di Pulau Solor, orang-orang Portugis mulai mengirim kapal-kapal mereka untuk mengangkut barang yang berharga. Usaha misi yang pertama di wilayah Nusa Tenggara Timur terjadi pada tahun 1556 setelah seorang pater berordo Dominikan yang bernama Pater Antonio Tafiera membaptis 5.000 orang di Pulau Timor dan banyak orang lainnya di Pulau Flores. Selain para pater, ada juga orang-orang awam yang bergerak untuk membaptis orang. Misalnya, di Pulau Flores ada seorang saudagar yang juga membaptis ratusan orang. Akhirnya, karena kegerakan yang dilakukan ini, jumlah orang Kristen terus bertambah. Dan untuk memelihara kehidupan para pater dan juga orang-orang Kristen ini, maka mereka mengambil dua keputusan. Keputusan yang pertama, yaitu mereka mengirim 2 orang pemuda untuk bersekolah di Malaka. 2 orang pemuda ini diharapkan untuk ketika mereka pulang kembali ke daerah asal mereka, mereka dapat menjadi guru agama bagi kaum pribumi. Sedangkan di Solor sendiri, mereka membangun benteng guna melindungi diri mereka dari berbagai macam serangan, khususnya serangan orang-orang Jawa dan juga orang-orang Makassar. Selain di Solor, benteng juga dibangun di selatan Pulau Flores, yakni di Ende. Pada akhir abad ke-16, jumlah orang Kristen di wilayah Nusa Tenggara Timur mencapai 25.000 jiwa yang pusatnya adalah di Solor. Di benteng yang dibangun di Solor, di sisi timur dan barat, tinggal orang-orang Portugis, orang-orang asing yang beragama Katolik, serta orang-orang pribumi yang telah dikristenkan. Jumlah mereka di dalam benteng mencapai 3.000 jiwa. Mereka masing-masing mempunyai gereja, serta di dalam benteng juga didirikan sebuah sekolah, serta dipilih salah seorang pater untuk menjadi kepala negara kecil-kecilan di dalam benteng, serta seorang pribumi diangkat dan dipilih menjadi seorang panglima. Keadaan di luar benteng pun sama dengan keadaan yang di dalam benteng, sebab di berbagai desa didirikan gereja-gereja sederhana yang dipimpin oleh para pater berordo Dominikan ini. Namun pada tahun 1592, nampaknya 2 upaya yang dilakukan oleh para pater dan orang-orang awam gagal total. 2 orang pemuda yang diutus untuk bersekolah di Malaka murtad setelah pulang ke kampung halaman mereka. Sedangkan masyarakat Kristen pribumi yang ada di Solor terpecah menjadi 2 golongan, yakni golongan Paji dan golongan Demon. Golongan Paji dan golongan Demon merupakan jenis agama suku yang telah ada di Solor jauh sebelum kehadiran orang-orang Portugis. Keadaan ini atau golongan ini dapat kita bandingkan dengan keadaan dan golongan yang ada di Maluku, yakni Uli Siwa dan Uli Lima. Karena marah dengan tindakan rakyat pribumi ini, maka orang-orang Portugis menangkap salah satu kepala dari golongan ini. Masyarakat yang juga marah dan muak dengan kerja rodi dan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Portugis melawan benteng. Mereka menyerang benteng, menghancurkan berbagai gereja yang ada. Bahkan ada beberapa pater yang juga dibunuh. Akhirnya, walaupun usaha misi terus berlangsung, namun jumlah orang Kristen kala itu terus berkurang. Usaha misi semakin mengalami kemunduran. Setelah tahun 1613, orang-orang Belanda, dalam hal ini VOC, berhasil masuk ke wilayah NTT, bahkan merebut benteng Solor.
orang-orang Paji yang sekarang beragama suku atau Islam berpihak kepada Belanda, sedang orang-orang golongan Demon yang beragama Katolik berpihak kepada Portugis. Selanjutnya, Belanda dan juga Portugis selalu merebutkan wilayah NTT. Keadaan di NTT yang berlangsung pada abad ke-17 ini mengingatkan kita pada setengah abad sebelumnya di Maluku. Jika orang-orang Portugis menang, maka usaha misi akan berlanjut. Namun jika Belanda dan golongan Paji lah yang menang, maka usaha misi jelas akan mengalami kemunduran. Setelah itu, para pater berordo Dominikan terus berusaha untuk memimpin orang Kristen. Mereka memimpin pertahanan dan juga berusaha memperluas kekuasaan di wilayah Nusa Tenggara Timur, baik dengan cara perang maupun dengan cara berdamai. Walaupun di berbagai belahan Nusantara, mereka terus mendapat perlawanan yang hebat dari pihak Belanda, dalam hal ini VOC. Namun di NTT, mereka berusaha mendirikan suatu negara Portugis serta mendirikan pangkalan Gereja Katolik Roma yang berpusat di Larantuka. Namun karena tidak lagi mengindahkan janji selibat, para pater berordo Dominikan ini dianggap hanya sebagai penguasa-penguasa duniawi. Pater Antonio de San Jacinto, seorang pembesar imam sekaligus wakil uskup dan pemimpin misi di Larantuka, ingin merebut kembali Pulau Timor. Hal ini dikarenakan karena memang secara ekonomis Pulau Timor sangat menggiurkan. Apalagi ada desas-desus bahwa di Timor ada emas dan juga tembaga. Hal ini membuat pater berordo Dominikan ini ingin menguasai kembali Pulau Timor, baik secara rohani maupun politis. Tetapi pada saat itu, orang-orang Sulawesi Selatan menyerang Larantuka. Namun ia berhasil menguatkan hati jemaat dan berperang, kemudian menang melawan orang-orang Sulawesi Selatan ini. Akhirnya ia pergi ke Timor, dan sesampainya ia di Timor, ia juga mendapati bahwa orang-orang Timor sedang bergumul dalam penderitaan yang hebat karena bencana. Ia menegaskan kepada orang Timor bahwa hal ini terjadi karena mereka salah jalan dalam beragama atau tetap bertahan pada agama suku mereka. Akhirnya para tokoh-tokoh memberi diri untuk dibaptis. Pada abad ke-18 ini, mereka berhasil menegaskan kembali kedudukan mereka di Pulau Timor, bahkan menggantikan Dili yang sekarang Timor Leste sebagai pusat pangkalan dan juga pusat Gereja Katolik Roma. Di sisi lain, upaya pekabaran Injil Kristen Protestan di wilayah Solor dimulai saat mereka merebut benteng pada tahun 1613. Namun untuk menjadikan Solor sebagai Maluku kedua nampaknya tidak berjalan dengan begitu baik, karena setelah mengizinkan dua pater Dominikan untuk tetap berdiam di Larantuka, para pater ini berhasil menjaga iman jemaat. Dan karena tidak tertarik secara ekonomis dengan Solor, maka upaya sending di Solor tidak berjalan dengan begitu maksimal. Sedangkan pekerjaan sending di Pulau Timor dimulai saat pendeta pertama di Solor berusaha menghubungi Raja Kupang. Raja Kupang ini kemudian berunding dengan pihak Portugis dan penguasa-penguasa yang baru tentang isu pindah agama. Namun nampaknya raja ini tidak jadi masuk agama Kristen Protestan, namun hanya mengizinkan orang Belanda untuk membangun benteng. Dan kehidupan kekristenan di dalam benteng ini dipelihara oleh para penghibur orang-orang sakit. Barulah pada tahun 1670 mereka mengirim pendeta, namun pendeta ini meninggal. Pada tahun 1687 mereka juga mengirim pendeta untuk menggantikan yang meninggal itu, namun pendeta yang baru itu juga meninggal. Hal ini berulang-ulang terjadi dalam upaya sending VOC di Pulau Timor, sehingga usaha sending di Pulau Timor kala itu tidak berjalan dengan begitu maksimal. Pekerjaan sending barulah terjadi di Pulau Timor setelah beberapa raja di Kupang dan pengikutnya memberi diri untuk dibaptis. Jumlah orang Kristen kala itu tidak banyak, hanya sekitar 50-80 orang. Mereka ini dilayani oleh para penghibur orang-orang sakit di dalam benteng. Sesekali
dikunjungi oleh para pendeta, dan saat perkunjungan inilah baru dilayankan sakramen-sakramen. Setelah para penghibur orang-orang sakit menyeberang ke Portugis pada tahun 1688, guru-guru pribumi akhirnya muncul. Seorang bernama Paulus atau Paulus Kupang dipilih untuk memimpin jemaat. Karena bukan pendeta, ia tidak berhak untuk memimpin jemaat berdasarkan bakat dan karunia yang ia miliki, melainkan ia hanya membaca rumusan-rumusan khotbah serta doa yang telah dibuat oleh orang-orang Belanda sebelumnya. Namun, karena ia menjalankan tugasnya dengan baik, ia diangkat menjadi penghibur orang-orang sakit. Setelah ia meninggal, seorang Amon bernama Amostenu dipilih untuk menggantikannya. Dan sesudah itu, pekerjaan sending di Pulau Timor kembali dipimpin oleh para penghibur orang-orang sakit. Pekerjaan sending atau pekabaran Injil mulai berhasil pada abad ke-18. Jumlah jemaat di Timor yang kala itu hanya 80 jiwa, berkembang menjadi 1.300 jiwa pada tahun 1753. Di Pulau Rote juga terjadi perkembangan yang cukup signifikan. Ribuan orang masuk Kristen setelah salah seorang raja terlebih dahulu masuk Kristen. Pekabaran Injil di Pulau Timor akhirnya mulai diseriuskan oleh Belanda. Mereka mulai mengirim pendeta dan pelayanan juga dilakukan secara teratur. Tercatat pelayanan pekabaran Injil atau sending terjadi juga di Pulau Sabu. Pada abad ke-18 tercatat ada sebuah peristiwa heroik yang terjadi di Penfui di Kupang. Peristiwa ini membuktikan kepada kita bahwa ternyata corak orang Portugis ada dan dimiliki juga oleh orang-orang Belanda. Pada tahun 1749, orang-orang Portugis dengan segala kekuatannya hendak menyerang Belanda. Namun, para penghibur orang-orang sakit mengumpulkan orang-orang Kristen dan bukan orang-orang Kristen yang ada di Kupang, bahkan mendatangkan yang dari Rote dan juga yang dari Sabu. Dengan kekuatan yang mereka miliki dan dikuatkan oleh para penghibur orang sakit dengan Hakim-Hakim 7 ayat 9, mereka akhirnya dengan kekuatan yang penuh berperang dan menang melawan orang-orang Portugis. Jelas kemenangan ini mengangkat wibawa dan martabat orang-orang Belanda, dan pekerjaan misi dan kekuasaan mereka tentu semakin meluas. Pada tahun 1770, nampaknya jumlah orang Kristen yang bertambah karena setiap bentuk tindakan yang dilakukan oleh VOC ini tidak mampu ditangani oleh mereka secara khusus. Setelah tahun 1770, tidak ada lagi pendeta yang menetap di Kupang. Bahkan kunjungan-kunjungan pendeta pun mulai berhenti. Masyarakat atau orang-orang Kristen yang bertambah banyak ini nampaknya tidak mampu lagi dipelihara dengan baik oleh orang-orang Portugis. Akhirnya, walaupun jumlah orang Kristen banyak, pelayanan yang dilakukan kurang meresap dan kurang berjalan dengan baik di NTT. Inilah akhir zaman misi dan juga VOC di Nusa Tenggara Timur. Gereja di Indonesia Barat, khususnya di Batavia, pada abad yang ke-16 sampai 18, misi penyebaran agama Kristen tidak hanya berhenti di Indonesia Timur, tetapi juga terdapat di Indonesia bagian barat. Di antaranya adalah 1. Pulau Jawa. Pulau Jawa pada abad yang ke-16 sudah diislamkan. Terdapat misionaris yang dikirimkan ke Panarukan dan Belambangan sekitar tahun 1569 sampai 1599. Mereka berhasil membaptis beberapa orang yang diantaranya juga terdapat anggota dari keluarga raja. Tetapi hal itu berakhir di tahun 1600 karena diruntuhkan dan diislamkan. Yang kedua ada Kalimantan. Di Kalimantan pada tahun 1690 terdapat seorang misionaris yang juga berhasil membaptis ribuan orang, tetapi ia meninggal karena dibunuh. Yang ketiga Aceh. Pada abad yang ke-17 dan 18,
Misionaris di Aceh hanya diperbolehkan melayani orang-orang asing. Yang keempat, Sulawesi Selatan. Terdapat 2 raja yang berkenalan dengan agama Kristen melalui suatu kesaksian, di mana seorang pedagang Portugis ingin dibaptis, tetapi pada saat itu yang membaptis adalah orang-orang awam yang telah dianggap layak. Tetapi pada berjalannya waktu datanglah misionaris, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Ketika Maluku direbut oleh orang-orang Belanda, Makassar menjadi pelabuhan penting, sehingga banyak berdatangan para rohaniawan. Namun, hal itu tetap dianggap menggagalkan misi karena pada saat itu Sulawesi Selatan telah masuk Islam. Nah, dari kegagalan-kegagalan dari misi yang telah dilakukan, kegagalan tersebut disebabkan karena daerah Indonesia bagian barat mayoritas sudah memeluk agama Islam, dan orang-orang Portugis memusatkan perhatian mereka kepada Indonesia bagian timur karena mereka menganggap bahwa ekonomi lebih penting. Batavia menjadi pusat Belanda. VOC pada saat itu sangat membutuhkan suatu pangkalan, sehingga ia merebut kota Jakarta yang dijuluki nama Batavia. Disitulah juga terdapat orang-orang Kristen yang berasal dari Belanda maupun Asia, sehingga pada sejarah gereja Batavia, unsur Belandalah yang lebih menonjol daripada daerah Indonesia Timur. Dengan berjalannya waktu, jemaat mulai diatur ketika kota Batavia sudah berdiri dan pelayan firman yang berada di tempat tersebut mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengatur keadaan gereja, yaitu seperti kebaktian, perjamuan kudus, dan pembentukan majelis gereja. Dan permohonan tersebut dapat terrealisasikan pada bulan Januari tahun 1621. Nah, mulai dari situlah gereja mulai berkembang dengan pesat dan jemaatnya terdiri dari 3 golongan, yaitu 1 golongan orang-orang Eropa, 2 golongan orang-orang Portugis hitam, dan yang ketiga golongan orang-orang Belanda. Berikutnya adalah disiplin gereja. Pada waktu itu, pendeta dan para majelis memiliki tugas untuk menggembalakan jemaat berkebangsaan Eropa yang datang ke Indonesia. Pada tahun 1621, banyak orang Eropa yang berada di Batavia yang pada saat perjamuan kudus yang pertama hanya ada 41 orang yang hadir. Lalu para pendeta dan majelis mulai melihat cara hidup masing-masing keluarga dan melihat bahwa terjadi sebuah penyimpangan cara hidup yang tidak senonoh. Para pendeta dan majelis memberikan sebuah teguran, tetapi jika dihiraukan maka mereka yang melanggar harus menghadap kepada majelis. Hubungan lain-lain jemaat. Dalam hal ini seharusnya gereja Protestan di Indonesia dapat mengikuti tatanan gereja induknya. Namun gereja Calvinis di Nederland memakai tatanan gereja presbyterial dengan azas tidak boleh jemaat atau pejabat berkuasa atas jemaat atau pejabat lain. Ini menunjukkan bahwa hal-hal menyangkut dengan jemaat harus diselesaikan sendiri, dan jika menyangkut dengan orang banyak dirapatkan oleh wakil jemaat dalam rapat klasis atau sinode. Majelis Batavia dianggap sebagai sinode
dengan alasan jarak antara jemaat antar gereja sangat besar, bukan merupakan alasan utama yang dapat disimpulkan. Hal ini tidak lain karena pemerintah sendiri tidak menginginkan perkumpulan di antara tokoh gereja, karena khawatir gereja akan menjadi suatu badan independen yang tidak bergantung lagi kepada pemerintah. Pada awalnya jemaat di Indonesia Barat hanya Batavia saja, tapi semakin meluas ke Malaka, Makassar, Padang, Semarang, Surabaya, dan lainnya, karena diikuti dengan meluasnya perdagangan dan kekuasaan VOC pada waktu itu. Namun pada akhir abad ke-18, kekayaan dan kekuasaan VOC mengalami kemerosotan yang diikuti kemerosotan jemaat-jemaat di Indonesia Barat, karena mereka harus berbaur dengan penduduk asli yang notabene adalah beragama Islam, sehingga ciri khas mereka perlahan hilang. Hanya daerah Indonesia Timur yang mampu bertahan dalam kemerosotan VOC, karena penduduk aslinya juga beragama Kristen. Dari materi yang telah kelompok kami jelaskan, terdapat dua inti yang kami ambil, yaitu yang pertama, selayaknya Maluku, perkembangan kekristenan di wilayah Nusa Tenggara Timur yang dimulai pada tahun 1556 oleh Belanda dan Portugis dilakukan secara ekonomi dan politis, serta masih dipengaruhi oleh unsur agama suku yang ada di wilayah ini. Pada akhir penjelasan dikatakan bahwa memang perkembangan kekristenan di NTT hingga pada akhir abad ke-19 memang belum sepenuhnya dikerjakan dan belum membuahkan hasil yang signifikan. Yang kedua, perkembangan kekristenan wilayah NTT dan Batavia pada masa itu cenderung memiliki proses perkembangan yang sangat berbeda. Selain dikarenakan oleh faktor peluang ekonomi yang membuat wilayah di timur lebih dilirik, alasan lainnya adalah karena jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis dan Belanda, orang-orang di wilayah barat Nusantara telah memeluk agama Islam, sehingga usaha misi tidak mendapat tempat di hati masyarakat karena telah diisi oleh kepercayaan lainnya. Sekian dari kelompok 4, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.